Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di dalam majelis, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di dalamnya dibahas qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam Islam, di dalam agamanya. Tafaqquh fiddin, memahami agama Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat besar dan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya para ulama menjelaskan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis ini adalah man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fiddin. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak memahamkan dia dalam agama. Ya. Maka alhamdulillah kita yang berada di majelis ilmu ini di antara orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita libur sekitar 2 bulan, qaddarallahu ma syaa fa'al, kita bertemu kembali dalam majelis ini dengan kitab yang baru, Syarah Arba'in Nawawi, yang disyarah oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja Abidin hafizahullah ta'ala, ya. Yang mana ini diantara salah satu kitab yang afdal, yang utama. Terlebih lagi ketika saya baca di sini syarahnya, penjelasannya sangat luas sekali, dan penuh dengan ilmu. Ya, syarat dengan ilmu. Dan terlebih lagi yang disyarah adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu pembesar madhab Syafi'i. Dan untuk setiap pertemuan ini insyaallah ta'ala akan saya usahakan satu hadis, sehingga selesai dalam 42 pertemuan atau mungkin 45.
Dan nanti juga kita akan ganti kitab lagi. Ya. Tidak terasa, walaupun nggak di pesantren, ternyata banyak menyelesaikan kitab. Itu yang lebih membanggakan kita. Jadi sebaik-baik kajian itu adalah membahas kitab. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab itu semuanya sudah tertata rapi secara urut dan juga terselesaikan dengan baik permasalahan yang ada. Dan tentu saja di dalamnya terdapat banyak dalil. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para sahabat, pendapat-pendapat para ulama. Nah, terlebih lagi tentang Arba'in Nawawi ini sudah masyhur di kalangan kita. Ya. Karena hampir 73 firqah yang ada itu mengetahui tentang keutamaan Al-Imam An-Nawawi. Dan saya kira buku kita ini yang kita bahas ini di buku-buku di toko-toko buku sudah banyak. Yang terdekat ini depan terminal bus Pinang Ranti. Waktu terminalnya jelek banyak sekali bus-bus premium, setelah bagus malah nggak ada. Kasihan. Makanya nggak ada bus vlogger yang kesana itu. Nah, ini murah saja, karena nggak harus jual rumah. Cukup 100 berapa Pak? 38.000, dan ini untuk seumur hidup kita wariskan kepada anak kita, dan ini syarat dengan ilmu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam majelis ilmu. Amin. Kita langsung masuk ke dalam biografi Imam An-Nawawi. Romawi berapa? 21. Nah, tak kenal maka tak sayang. Sayangnya di sini tidak ada biografi penulis pensyarah. Tapi kalau antum lihat di websitenya Ustaz Firanda, di situ ada. Firanda Andirja, websitenya itu ada. Saya pernah ayel-ayelan sama salah seorang teman saya ketika di Saudi itu. Dia nggak percaya kalau Ustaz Firanda ini lahirnya di Surabaya. Ente ngaku-ngaku aja. Ya udah, lihat aja sendiri. Di Sorong itu, di Papua itu ketika SD itu beliau diajak ke Papua Sorong sana. Tapi lahirnya Surabaya. Kalau antum lihat di bukunya beliau, perjalanan dari Madinah ke Radio Roja, di situ juga ada. Ya. Nah, sayangnya tidak disebutkan di sini. Karena biasanya penulis itu tidak mau. Selama dia masih hidup tidak mau. Barulah setelah mati baru ada yang menuliskan. Biografi Al-Imam An-Nawawi, nama lengkap beliau. Nama lengkap Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedikit tentang kata rahimahullah. Di Indonesia ini yang sering kita dengar adalah almarhumah. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul. Ya, maf'ul yang bermakna di. Awalannya adalah di. Dirahmati siapa? Allah. Kalau keyakinan seorang yang mengatakan almarhum atau almarhumah meyakini bahwasannya orang yang disematkan kata ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya kalau dia dirahmati Allah? Nah itu. Tapi jikalau dia menyematkan kata almarhum, fulan almarhum,
itu adalah untuk mendoakan, maka boleh. Tapi di sini tidak tepat. Tidak tepatnya kenapa? Almarhum di sini dia sudah meyakinkan bahwasanya si mayit ini mendapatkan rahmat, padahal belum tentu. Nah, sehingga para ulama menggunakan kata rahimahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Rahimakallah juga boleh. Ya. Karena yang kita pahami bahwasanya rahimahullah itu berarti dia harus mati dulu. Enggak harus. Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu didahului oleh rahimakallah. Ka itu anta, dhamirnya anta. Artinya apa? Setiap yang membaca kitabnya Syekh Muhammad itu, maka doa ini ditujukan kepada dia, anta. Nah, anta itu gak harus mati dulu. Kan kita butuh rahmat Allah begitu. Ini penggunaan kata rahimahullah itu lebih tepat. Ya, lebih tepat. Namanya Abu Zakaria. Abu Zakaria ini disebut dengan apa? Kunyah atau kunyah. Kunyah ini termasuk sunnah Nabi SAW. Karena kunyah beliau Abul Qasim. Abu Bakar itu juga kunyah. Masyhurnya dengan demikian. Nama aslinya adalah siapa? Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Jangan Abdurrahman bin Sakhr ya. Itu Abu Hurairah itu. Nah, antum silahkan mau memakai kunyah ini sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada sunnahnya dia harus nikah dulu, enggak. Jadi kunyah itu sunnah Nabi SAW. Satu. Kedua, tidak harus punya anak seperti dia. Contoh, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kunyahnya apa? Abu Hafs. Padahal anak beliau tidak ada satupun yang bernama Hafs. Tapi apa? Hafsah. Boleh. Kemudian yang ketiga, suami istri boleh berbeda kunyah. Seperti Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ya, seperti teman saya juga yang beliau dulu satu tempat dengan Ustaz Abu Samah, namanya Abu Talhah, kemudian istrinya Ummu Aisyah. Gitu. Anak kecil pun juga bisa. Ya. Hadis Nabi SAW, beliau melewati seorang anak kecil, kemudian beliau mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, padahal anaknya kecil, mungkin seumur beliau, sedang mainan dengan burung-burung kecil. Kalau kita mungkin kolibri. Ya. Mungkin dapat tangkapan dari orang tuanya. Nah, waktu saya lagi duduk-duduk di jembatan melihat sawah itu, ada tetangga itu ngambil anak burung, namanya apa saya lupa, dan itu adalah burung yang paling bagus di Jawa Timur, perenjak atau apa saya lupa, karena bersiulnya itu bagus banget. Tapi anak kecil gitu. Iya. Nah, anak kecil bisa, boleh. Dan tidak harus menikah juga. Menggunakan kunyah ini tidak harus menikah juga. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil faedah daripada Abu Umar ini sebanyak 300 faedah. Subhanallah. Ada 300 faedah daripada hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Abu Umar gara-gara kunyah saja. Makanya kunyah itu adalah sebuah nama yang didahului oleh Abu, Ummu, Ibnu, Bintu, Ibnatu. Boleh. Ya. Namanya adalah Abu Zakaria, berarti anaknya namanya Zakaria. Nama asli beliau adalah Yahya. Ya. Bin Syaraf. Di dalam riwayat yang lain Syarafuddin. Ya. Bin Mira atau Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi.
Ya, ini kebiasaan orang Arab gitu. Jadi dia bisa menyebutkan nama dia, bapak dia, kakek dia, sampai beberapa kakek. Ya. Al-Hizam An-Nawawi, ya, berasal dari Nawa, Damaskus. Sebagian orang menyangka bahwa Al-Hizami adalah nisbah kepada Hizam bin Hakim bin Hizam, seorang sahabat Rasulullah SAW. Namun ini keliru. Yang benar adalah Hizam adalah salah satu nama kakek yang menetap di Al-Jaulan, di daerah Nawa. Adapun An-Nawawi berasal dari sebuah kota yaitu Nawawi. Kemudian nama kitabnya beliau adalah Al-Arba'un. Ya, nanti saya tanya antum. Kira-kiranya antum kalau tahu nama asli daripada kitab ini, insyaallah taala. Karena yang terkenal itu Arba'in Nawawi. Seperti Sahih Bukhari. Yang kita kenal kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nama aslinya apa kitab itu? Kan begitu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah lahir dan besar di kota Nawa. Beliau rahimahullah tinggal di sana selama 28 tahun. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala dinisbahkan kepada kota tersebut. Banyak sekali para ulama menisbahkan namanya itu kepada kota lahir. Sampai sekarang pun kalau saya ngaji itu di pamflet itu ya nganjuk terus. Itu kalau ngan di dalam bahasa Arab itu tidak bisa. Eng itu dalam bahasa Arab itu nggak bisa. Ya. Karena sama ng di dalam bahasa Arab juga non jim. Tetapi untuk suatu nama kosakata yang tidak masuk ke dalam kaidah bahasa Arab, maka bebas orang yang bisa bahasa Arab untuk menentukan kaidahnya. Gitu. Contoh Bekasi, kalau Jakarta kan mudah. Bekasi itu bisa Bakasi, bisa Bikasi. Itu dua-duanya boleh. Silahkan saja. Karena apa? Dia tidak masuk ke dalam kaidah bahasa Arab. Kecuali kosakata yang memang dia itu mudah masuk ke dalam bahasa Arab. Misalkan Jakarta, mudah banget. Surabaya, mudah. Dan seterusnya. Orang yang menetap lama di suatu daerah maka bisa dinisbahkan kepada daerah tersebut. Contoh diantaranya adalah Syekh Abdul Hasan Mustafa Al-Ma'ribi, salah satu muridnya Syekh Muqbil di Yaman. Syekh Abdul Hasan ini aslinya orang Mesir, namanya Mustafa. Kemudian dinisbahkan Ma'rib, itu adalah kota beliau mengajar, karena dulu beliau adalah muridnya Syekh Muqbil di Damaj, Yaman. Kemudian dikenal dengan Ma'rib, kemudian dinisbahkan menjadi Al-Ma'ribi, yang dikenal dengan Al-Mutayammun. Apa itu? Yaitu bukan orang Yaman, karena lama di situ, terus kemudian dinisbahkan kepada Yaman, dan itu boleh. Iya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa orang yang menetap di suatu kota selama 4 tahun maka ia dinisbahkan kepada kota tersebut. Nah, saya sudah 10 tahun lebih tetap pakai kota Nganjuk. Iya. Para ulama memberi lakab ya, gelar Imam Nawawi dengan Muhyiddin, yang artinya adalah penghidup agama. Dan lakab gelar ini biasa digunakan untuk seorang ulama saat itu, akan tetapi Imam Nawawi tidak menyukai diberi lakab ini. Beliau mengatakan, la aj'alu fi halli man laqibani Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan orang yang memberikanku lakab Muhyiddin. Makanya para jamaah sekalian, kalau antum memberikan anak nama, jangan ada kata ad-din ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau itu membahas tentang nama yang diberi akhiran din.
Ad-Din. Seperti Muhyiddin, Amiruddin. Nama saya sendiri. Wah, apa ungkapan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kan nama beliau kan Muhammad Nasiruddin. Kata beliau, ini nama makruh. Kenapa demikian? Karena ad-din itu berat. Ya, perkara agama itu berat. Terlebih lagi jikalau namanya bagus, ternyata dia ahli maksiat, kan nggak cocok gitu loh Pak. Nggak nyucuk gitu kata orang Jawa Timur. Nggak bisa seperti itu. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan solusinya. Nama terbaik itu Abdullah, Abdurrahman, Harith, Hammam. Bukan Hammam loh ya. Hammam itu beda nanti. Hammam itu kamar mandi. Dan juga bukan Hamam. Kalau Hammam, memnya itu mem pertama kan tasdid. Kalau yang hamam ini kan tidak. Hamam itu artinya merpati. Hamamatun, merpati putih. Betina dan seterusnya. Makanya hammam berasal dari kata himmah, mempunyai cita-cita tinggi. Ada 4 nama ini yang disebutkan secara langsung oleh Nabi SAW. Abdullah, Abdurrahman, Harith, dan Hammam. Dan seterusnya. Yang penting jangan ibnu syaitan aja juga. Atau iblis gitu. Di nama-nama di kita itu kadang juga ada yang agak aneh gitu kan. Sukar. Saya dulu punya adik kelas jauh. Bukan saya kelas 3 SMP, dia kelas 1. Laki-laki namanya Sufarji. Antum tahu makna Farji itu apa? Waktu SMA, Afan ya, ini untuk perempuan. Teman saya dari Ponorogo. Nah dia itu waktu SMP itu punya teman perempuan namanya Vaginawati. Subhanallah. Nah, makanya kata orang Jawa itu nama adalah doa. Itu. Ya. Nah Muhyiddin, kata ad-din ini tidak boleh, makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala salah satu ulama yang tidak menikah. Makanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab. Para ulama yang jomblo. Ada sekitar 42 para ulama yang tidak menikah, di antaranya Al-Imam Nawawi. Bukan berarti beliau benci terhadap sunnah ini, tidak. Tetapi beliau lebih menikmati ilmu daripada menikah. Beliau tidak membenci sama sekali yang namanya sunnah ini. Iya. Kalau toh beliau mau, beliau sangat mampu, ulama besar. Gitu. Pasti biasanya istrinya cantik. Kan biasanya begitu, kiai ustaz-ustaz kan biasanya istrinya cantik. Apalagi kalau 4 cantik semua. Surga dunia. Nah, karena disibukkan dengan ilmu, nah itu tidak masalah. Yang penting tidak membenci sunnah. Iya. Lalu mengapa beliau dikunyah dengan Abu Zakaria? Hal ini karena kunyah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah ini diantara salah satu contoh bahwasanya kunyah itu tidak harus nikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memanggil seorang anak kecil dengan kunyah Abu Umair. Nah ini yang tadi saya jelaskan di muqaddimah. Beliau bersabda, ya Abu Umairin ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung pipit itu loh Pak. Burung-burung kecil itu loh yang diameternya kecil, nggak bisa besar. Itu. Nah makanya para ulama mengambil faedah daripada hadis ini tuh sebanyak 300 faedah. Iya, subhanallah. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa kunyah hukumnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Ya.
Nah, ini adalah hukum dari segi fikih. Hukum dari segi fikih. Mustahab. Meskipun ia tidak memiliki anak, beliau rahimahullah berkata, wa yustahabbu taqniyatu ahlil fadli minar rijali wan nisa'i sawa'un kana lahu waladun am la, wa sawa'un kunniya bi waladihi am bi ghairihi, wa sawa'un kunniya ar-rajulu bi abi fulanin aw bi fulanah, wa sawa'un kunniyat al-mar'atu bi ummi fulanin aw ummi fulanah. Dan disukai mustahab diberikan kunyah pada lelaki atau wanita yang memiliki keutamaan. Tapi masalahnya kadang di kita itu kalau sudah memakai kunyah, yang ditanya ketika menjawabnya adalah dengan kunyah tersebut, itu salah. Nama antum siapa? Abu Fulan. Salah. Emang itu nama asli? Iya. Bukan seperti itu. Kalau antum ditanya siapa nama antum, berarti nama asli. Seperti antum buat akun Facebook itu kan nggak boleh palsu, kan begitu? Iya. Baik ia memiliki anak atau tidak, baik kunyah dengan anaknya atau selainnya, baik seorang lelaki diberi kunyah dengan Abu Fulan, nama anak lelaki, atau Abu Fulanah, nama anak wanita, atau seorang wanita diberi kunyah dengan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau SAW memberi kunyah Aisyah dengan Ummu Abdillah. Padahal selama hidupnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin tidak mempunyai anak. Tidak harus. Ini ilmu baru kita. Subhanallah. Sekiranya kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, "Ala taqtanina, tidakkah engkau berkunyah?" Aisyah menjawab, "Biman aktani, dengan nama siapa aku berkunyah?" Rasulullah SAW menjawab, "Iktani bibnika Abdillah, yakni ibn Zubair." Berkunyahlah dengan nama keponakanmu yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair itu keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ya. Makanya bagi yang tidak diberikan anak itu harus sering-sering membaca sirahnya Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Tidak hanya sekedar membaca sirahnya juga, tetapi mengilmui itu. Kenapa demikian? Karena semuanya atas takdir Allah. Mau puluhan tahun nggak punya anak tetap bersabar. Karena bersabar lebih baik. Ya. Pacaran terus kan enak tuh. Iya. Karena kadang sebagian perempuan itu, sebagian loh ya, tidak semua. Atau juga laki-laki, ketika mereka mendapati anak, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, itu mereka nggak amanah, dibuang lah, diletakkan di panti asuhan lah, padahal dia bukan yatim, gitu kan? Atau selalu ngeluh. Dulu ketika saya belum dapat anak, bebas, ketika punya anak terbatas dan seterusnya. Ya. Maka harus sering-sering membaca sirahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tanggal lahir dan wafat Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal dalam usia sangat muda, yaitu usia 46 atau 45 atau 46. Bagi orang Arab itu setengah umur mereka. Makanya ketika saya di Saudi ditanya dengan teman saya orang Yaman, berapa umur ibumu? 50 tahun. Kata mereka masih muda. Kita pun juga sama kan Pak, 50 itu masih muda tuh. Ya, mak saya sekarang 65 tahun, dikatakan juga masih muda. Kenapa? Karena orang Arab itu biasanya matinya 80 ke atas. Makanya 45, 46 itu masih muda. Apalagi saya sekarang, mungkin beliau aja juga baru tahu gitu ya.
Kalau saya umurnya masih 37 tahun. Biasanya orang Indonesia itu borosnya di muka. Ya, borosnya di muka. Mukanya tua tapi umurnya muda. Makanya kadang kita lolos ke luar negeri itu lolos gitu. Iya. Terus seperti saya dulu juga gitu. Sebenarnya belum bisa masuk ke Saudi Arabia kecuali setelah 16 tahun atau 18 tahun. Itu baru bisa masuk ke Saudi. Tapi karena wajah saya boros, bisa masuk. Iya. Nah, beliau lahir di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi di Nawa. Dan beliau meninggal di bulan Rajab pada tahun 676 Hijriah atau 1277 di Nawa juga. Ya. Nah, ini sebenarnya ada faedah. Kenapa kita harus mengerti tempat tanggal lahir dan wafatnya? Itu faedahnya ada insyaallah ta'ala. Nah, kemudian perjalanan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Ilmu jangan dituntut karena dia tidak ada-ada aja orang Indonesia ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah sosok yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya baik di waktu siang maupun malam. Makanya suatu saat ketika kami bertemu dengan Syekh Abdul Hakim, itu ditanya, dalam seminggu itu berapa pelajaran yang dipelajari? 17 Ustaz. Subhanallah. Antum mau melebihi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam satu minggu itu belajar dan mengajar 12 mata pelajaran. Belajar dan mengajar. Nah, ini belajar tok 17 jam. Makanya kadang anak-anak kita stres sebenarnya itu. Karena kebanyakan apa? Pelajaran. Terlebih lagi sekarang ditambah dengan gadget. Keponakan saya umur 5 tahun tahu kata unboxing. Saya beritahu, Mbak, sampean harus hati-hati. Anakmu sudah tahu kata unboxing. Akhirnya saya beritahu, ini urutnya begini. Begitu. Antum bayangin, Pak, itu di desa loh, Pak. Nah, antum harus ada waktu untuk mengecek HP anak antum. Itu harus ada. Iya. Ia selalu menyibukkan dirinya dengan mengulang-ulang ilmu yang diperoleh, baik ketika menetap maupun ketika dalam perjalanan. Makanya seorang alim itu akan bermanfaat dimanapun dia berada. Iya. Bahkan ke WC pun juga murid-muridnya akan mengikuti. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dari tempat beliau mengajar di Masjid Nabawi sampai ke parkiran mengambil mobil beliau itu ditututin sama murid-muridnya. Antum bayangin itu kalau sekiranya setengah kilometer, 500 meter misalkan dari Masjid Nabawi ke parkiran. Subhanallah, banyak ilmu yang didapat. Gitu. Dan di antaranya juga yang saya berikan solusi kepada orang tua apabila dia kurang dalam pelajaran. Apa itu? Sekiranya kalau dia di pondok, maksimalkan saja, jangan ditambah dengan les dan lain sebagainya. Kasihan anak itu otaknya enggak. Kasihan. Terutama anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki itu nanti dia jadi pemimpin. Harus disiapkan dengan baik, terutama mentalnya. Karena dia akan mendapati permasalahan besar yang dia harus bisa menyelesaikan sendiri itu masalah. Termasuk di pondok, sering saya sampaikan, kalau sekiranya anakmu itu salah dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi, itu lebih bagus daripada dibantu ustaz. Walaupun salah keputusannya, tapi itu lebih baik. Kenapa demikian? Dengan kesalahan yang seperti itu, dia akan mengambil pelajaran. Pun juga ketika anak antum berada di luar pesantren.
Ya karena diantaranya adalah karena anak laki-laki itu akan menjadi pemimpin rumah tangga. Ya. Betapa banyak dia harus mendapatkan gempuran-gempuran di luar. Antum sendiri sebagai laki-laki kan paham sendiri bagaimana antara di luar dengan di dalam. Gitu. Makanya yang paling berhak dan paling wajib untuk memberikan pendidikan itu adalah orang tua. Adapun guru itu membantu. Makanya guru-guru entah itu berada di pesantren atau di umum, mereka tidak bisa bersikap sebagaimana sikap orang tua terhadap anaknya. Beranikah guru menjewer sebagaimana orang tua menjewer? Beranikah guru itu memukul sebagaimana orang tua memukul? Beranikah guru itu bersikap sebagaimana orang tua terhadap anaknya? Nggak berani. Apalagi sekarang dilaporkan polisi. Entek masalah itu. Habis masalah itu. Nah. Ya. Beliau rahimahullah juga menyibukkan dirinya dengan menulis karya-karya ilmu. Dan ini dapat kita saksikan dari banyaknya buku-buku yang berhasil beliau tulis. Di antaranya adalah Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Iya. Imam Nawawi rahimahullah sejak kecil dikenal sebagai orang yang soleh dan semangat dalam belajar. Dikisahkan ketika beliau rahimahullah berusia 10 tahun, teman-temannya sering memaksanya untuk bermain. Sekiranya kalau bermain ya silakan saja, nggak apa-apa, wajar, namanya juga anak kecil. Namun beliau sering menghindar, bahkan terkadang menangis karena dipaksa. Nah biasanya anak-anak yang terpilih itu biasanya ada keadaan itu sebagaimana anak-anak secara umum dia berbeda. Gitu. Ini seperti ini. Beliau lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar dan menghafal Al-Quran dibanding untuk bermain. Bisa jadi para jamaah sekalian, ya, kesenangan dia Al-Imam Nawawi ketika kecil itu adalah pada ilmu. Nah ketika anak bukan pada ilmu ya jangan disalahkan. Karena dunia anak bahkan belajar pun metodenya adalah main. Tidak masalah. Ya. Jangan dipaksa terus kemudian dia ketika bermain, pulang nak belajar, jangan. Berjalan seperti jalannya apa? Air. Tidak masalah. Jangan dipaksa. Sampai tatkala beliau dipaksa ya. Ternyata beliau tetap menggunakannya sambil menghafal Al-Quran. Karena sebab inilah akhirnya ayahnya selalu membawanya ke toko, bukan agar beliau sibuk dengan jual beli, namun agar beliau bisa fokus mempelajari Al-Quran. Nah dari sini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya apa? Tujukanlah anak kita, bimbinglah anak-anak kita itu kepada Al-Quran. Ya, syukur-syukur kalau sampai hafal, mungkin punya sanad. Walaupun sanad itu merupakan keutamaan, bukan sesuatu kewajiban. Ya. Ketika usia Al-Imam Nawawi 19 tahun, ayahnya membawanya ke Damaskus untuk belajar pada Madrasah Ar-Rawahiyah, yaitu pada Ibrahim bin Ar-Rahawayh. Ya, majelisnya atau Ibrahim bin Ishaq bin Rahawayh, salah satu sahabat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Selama 2 tahun belajar di sana, beliau rahimahullah ta'ala sengaja tidak membaringkan tubuhnya untuk tidur. Karena yang namanya belajar memang harus seperti itu. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kaidah-kaidah nahwu dan shorof, menghafal pelajaran dan lain sebagainya. Dan memang harus mempersedikit tidur. Kenapa demikian? Karena ilmu tidak didapati dengan badan yang santai. Makanya yang namanya ilmu laduni itu tidak ada. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang diberikan kepada Allah, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya yang soleh tanpa perantara.
Nah, maksudnya tanpa perantara itu bagaimana? Tanpa belajar. Padahal bertentangan dengan Nabi SAW. Nabi SAW itu belajar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan itu dalil bahwasanya apa? Nabi SAW itu belajar. Dan yang sering kita dapati ketika Ramadan itu bahwasanya Nabi SAW itu menyetorkan bacaan Al-Qur'annya itu dua kali. Ditambah lagi dengan sabda Nabi SAW, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Nah, cara instannya kita apa? Sebagian anak kita itu buku dibakar, terus diletakkan di sini, terus diminum. Ya, seperti itu. Kadang lucu juga ya. Nah, selama 2 tahun ya, hal ini beliau rahimahullah ta'ala lakukan karena semangatnya dalam menuntut ilmu. Makanya walaupun beliau ratusan tahun sudah wafat, namanya masih harum di kalangan kita kaum muslimin. Disebutkan juga bahwasannya beliau rahimahullah makan hanya sekali dalam sehari demi menghemat waktu. Karena waktu makan itu paling lama 15 menit. 15 menit bagi seorang penuntut ilmu itu sangat berharga. Sangat berharga. Ya. Beliau rahimahullah tidak ingin waktunya habis untuk makan. Para jamaah sekalian, rahimahumullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau ketika masuk ke maktabah beliau itu, saya gambarkan begini. Misalkan ini pintunya ada 2, pintu 2 begini. Nah ternyata beliau ketika masuk ke maktabah beliau itu, beliau biasanya duduk dulu. Nah kebetulan meja sama tempat duduk beliau itu ketika beliau masuk maktabah itu berada di kanan jalan, kanan pintu. Kemudian beliau berpikir, kalau saya masuk ke maktabah, kemudian muter, kemudian duduk di situ, berapa detik yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tersebut. Kenapa demikian? Karena terhalang oleh pintu. Pintu. Akhirnya apa? Beliau rahimahullah ta'ala memanggil tukang untuk melepas pintu bagian kanan dan juga bagian kiri itu dilepas, disatukan menjadi pintu besar. Akhirnya ketika beliau masuk itu kan tidak harus muter, langsung ke kanan. Nah perbandingan antara muter itu tadi dengan langsung ke kanan lebih singkat mana? Sampai segitu detailnya orang berilmu untuk supaya waktu dia itu tidak terbuang sia-sia. Sampai seperti itu seorang thalibul ilm. Di antara ceritanya juga Syekh Al-Albani juga rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau itu yang terkenal dengan cerita lembaran yang hilang. Mungkin antum pernah bacanya itu. Jadi beliau itu mencoba untuk mencari lembaran yang hilang itu di perpustakaan Zahiriyah di Damaskus. Zahiriyah Damaskus. Nah itu kan perpustakaannya sangat tinggi sekali kan. Nah ketika itu beliau melihat ada satu kitab di situ yang beliau cari, bukan waraqah dhaihah atau lembaran yang hilang itu, tidak. Nah karena dia tinggi maka membutuhkan tangga. Beliau mengambil kitab tersebut dan tidak langsung turun, membaca dari awal sampai akhir selama 6 jam tidak turun dari tangga itu. Subhanallah. Luar biasa. Selain dari segi keilmuan, beliau juga terkenal dari segi amalannya. Beliau adalah orang yang zuhud dan rajin beribadah. Dikisahkan bahwa beliau pernah tertimpa sakit ketika belajar di madrasah Ar-Rahawiyah. Ayah dan kerabatnya pun mengunjunginya. Di suatu malam ketika ayah dan kerabatnya tertidur di samping Imam Nawawi rahimahullah, Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan sehingga ia tidak merasakan sakit. Beliau rahimahullah pun menggunakan kesempatan ini untuk berzikir dan bertasbih.
tasbih. Itu. Makanya disitulah semangatnya seorang penuntut ilmu. Ketika Imam Nawawi rahimahullah dalam kondisi berzikir, ia melihat ada orang tua yang penampilannya bagus berwudu di sisi kolam. Saat itu masih pertengahan malam. Ketika orang tersebut selesai dari berwudu, ia mendatangi Imam Nawawi rahimahullah dan berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu berzikir sehingga mengganggu ayahmu, saudaramu, keluargamu, dan orang yang berada di madrasah ini." Kemudian beliau bertanya, "Wahai bapak, siapakah Anda?" Ia menjawab, "Aku hanya menasihatimu. Tidak perlu kamu tahu siapa aku." Makanya mungkin terinspirasi dengan ini dikatakan apa? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat yang mengatakan. Mungkin seperti itu. Iya. Ketika orang tua tersebut menjawab demikian, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerka bahwa orang tersebut adalah iblis. Subhanallah. Beliau rahimahullah pun mengucapkan ta'awud dan mengangkat suaranya dengan tasbih. Lelaki tersebut pun berpaling dan pergi menuju pintu madrasah. Banyak sekali cerita-cerita menakjubkan dari seorang thalibul ilm. Karena suaranya yang tinggi, akhirnya ayah dan yang lainnya terbangun. Ternyata benar apa yang dikatakan orang tersebut kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah pun segera bangkit menuju pintu madrasah. Ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Ayahnya pun bertanya tentang apa yang terjadi, lalu Imam Nawawi menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar cerita Imam Nawawi, maka semua orang pun duduk bertasbih dan berzikir. Nah, disinilah para jamaah sekalian, kuatnya dhon, persangkaan orang alim. Makanya seorang alim itu, di sisi lain dia itu kuat dalam segi ilmunya, fisiknya juga kuat, ya. Dan juga persangkaan dia itu kuat, sangat kuat sekali. Sehingga dalam cerita ini ternyata yang benar siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kenapa demikian? Karena kebersihan hati dan pikiran beliau rahimahullah ta'ala. Dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Makanya para jamaah sekalian, kata gurunya Al-Imam Syafi'i, namanya Waqi' ibn Jarrah, beliau mengatakan, "I'lam annal ilma nurun." Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa annal ilma la yuhda lil 'asi. Bahwasanya yang namanya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ilmu dan maksiat itu tidak pernah ketemu. Makanya di antara salah satu penghalang ilmu itu menancap dalam kalbu seorang itu adalah maksiat. Sekecil apapun maksiat itu. Apalagi jikalau maksiat itu besar. Yang kecil aja berbahaya, apalagi yang besar. Hilang itu cahaya. Makanya diceritakan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau keluar ke pasar melihat betisnya seorang perempuan, hilang itu hafalannya. Makanya setelah itu beliau beristighfar, kemudian mengadu kepada guru beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku, yaitu Kiai Waqi' bin Jarrah, akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau membimbingku untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Maksiat itu kegelapan, sementara ilmu itu cahaya. Makanya kegelapan itu harus disinari dengan ilmu, terutama ilmu syar'i. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya para jamaah sekalian, kalau Allah sudah menetapkan ilmu syar'i, cahayanya di dalam hati kita, permasalahan apapun, benturan terhadap dunia apapun, akan tetap istiqomah.
akan tetap istiqamah. Kemudian yang kedua, ilmu dan harta itu sulit ketemu, sangat sulit. Ya. Makanya dari beberapa para ulama itu ada dia seorang ulama dan dia juga seorang ahli mal, duitnya banyak. Contoh Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm, beliau seorang ulama besar dan beliau seorang pangeran. Di antaranya juga adalah Siddiq Hasan Khan, seorang ulama dari Pakistan dan beliau juga seorang pangeran. Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang pembesar madhab, alim, juga seorang pedagang. Sangat sulit. Makanya kalau Allah memberikan seorang itu ilmu, kadang tidak diberikan harta. Iya. Dan itu banyak sekali para ulama ketika mereka diberikan ilmu, mereka tidak butuh harta kecuali sedikit untuk apa? Supaya dia masih tetap bisa berilmu belajar. Lihat. Kemudian karya-karya Al-Imam An-Nawawi. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal dalam usia yang sangat muda. Katakan sangat muda, memang sangat muda. Ya. Namun hasanah, makanya kata khizanah. Ya, hasanah itu kalau antum melihat atau membaca kosakata hasanah, itu aslinya khizanah. Khizanah itu apa? Almari, lemari. Jadi seakan-akan ilmu itu diletakkan di lemari. Saya tambah sedikit ya. Iya. Namun khazanah ilmi yang beliau tinggalkan untuk umat Islam sangat banyak. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, Takrib dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Seperti saya pun sebenarnya tulisan saya sangat banyak sekali. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi tolok ukur di sisi Allah Jalla wa'ala adalah keberkahan usia, bukan panjangnya usia. Keberkahan usia. Dan biasanya yang seperti ini adalah ahli ilmu. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal sekitar umur 37 tahun dan ia hanya merasakan Islam sekitar 6 atau 7 tahun. Akan tetapi tatkala ia meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy ar-Rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Hadis ini sebagai motivasi kita supaya keislaman kita bertambah baik. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan keindahan daripada agama kita. Dengan ilmu kita akan mendapati bahwasanya agama kita itu sangat tinggi dan sangat mulia dan sangat indah sekali. Iya. Demikian pula dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau pun meskipun beliau meninggal di usia yang muda, namun karya-karya beliau sangat banyak. Bahkan karena saking banyaknya ilmu yang beliau tinggalkan bagi umat Islam, kemungkinan kita tidak bisa untuk membaca dan membahas seluruh kitabnya. Sahih. Makanya para ulama memberikan sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Belajar ilmu, seluruh ilmu itu, kata para ulama, kita membutuhkan umurnya Nabi Nuh berapa tahun? 900 tahun lebih. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan waktu zaman belajar itu butuh waktu lama. Ya. Kemudian apa? Dan hartanya korun. Kenapa demikian? Karena memang butuh harta dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam Islam, yaitu di dalam majelis ilmu dan ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.